Perkenalkan, nama saya Adel Agriensi Leo, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Magdalini Bupu. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026, asal instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perkenalkan, nama saya Vincenzo Faranowolo. Saya dari instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. Perkenalkan, nama lengkap saya Antoni Rivaldo Fokudu, asal instansi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isomil Islam. Saat ini saya bertugas sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama di Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di era digital, cara kita menggunakan teknologi menentukan kualitas kerja kita. Tapi, sudahkah kita menerapkan literasi digital skill dengan benar? Dalam literasi digital skill adalah tingkatan paling dasar namun paling krusial. Video ini menunjukkan praktik dari literasi digital skill yang baik dan buruk. Digital skill adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Digital skill bukan tentang memiliki perangkat yang mahal, tetapi tentang bagaimana kita cakap dan kreatif memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempermudah tugas dan memberikan pelayanan terbaik. Di era transformasi digital seperti sekarang, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya cakap dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam berperilaku di dunia digital. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah menyebarkan informasi atau berita bohong kepada orang lain tanpa dicek terlebih dahulu. Verifikasi informasi sebelum membagikan adalah hal yang wajib. Gunakan sumber resmi dan terpercaya sebelum menyebarkan informasi apapun. Mari kita wujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan adaptif di era digital dengan selalu menjunjung tinggi etika digital dalam setiap langkah kita. Menjadi seorang ASN bukan hanya soal menjalankan tugas rutin, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga integritas data di ruang digital. Bahaya digital seringkali datang lewat notifikasi yang terlihat mendesak, seperti pesan WhatsApp ini. Pengirimnya tidak dikenal, memberikan tautan yang katanya penting. Tanpa sadar, satu klik sembarangan bisa menjadi pintu masuk bagi pihak luar untuk mencuri data sensitif instansi. Inilah kesalahan fatal yang harus kita hindari. Jangan pernah mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh file sembarangan. Jika tidak dikenal, lebih baik diabaikan atau dilaporkan.
keamanan data dimulai dari jempol kita sendiri. Masalah keamanan bukan hanya di dunia maya, tapi juga perilaku kita di dunia nyata. Seringkali karena terburu-buru kita meninggalkan laptop dalam keadaan aktif saat jam istirahat. Membiarkan laptop terbuka tanpa pengawasan sama saja membiarkan pintu rumah terbuka bagi siapa saja yang ingin menyalahgunakan akses kerja. Tanggung jawab ASN profesionalisme berarti waspada hingga akhir jam kerja. Pastikan perangkat dalam kondisi mati atau terkunci saat ditinggalkan. Menutup hari dengan memastikan semua peralatan aman dan mematikan lampu serta mengunci pintu kantor adalah wujud nyata disiplin diri. Di era digital, platform media sosial seperti YouTube menjadi sarana masyarakat untuk berbagi informasi dan menyampaikan pendapat. Namun, tidak semua komentar yang diberikan mencerminkan budaya digital yang baik. Memberikan komentar negatif dengan kata-kata kasar tanpa memahami situasi yang sebenarnya merupakan perilaku yang tidak bijak. Komentar seperti ini dapat menimbulkan konflik, merusak citra instansi, dan bertentangan dengan etika sebagai ASN. Sebagai ASN, perilaku ini tidak mencerminkan nilai harmonis dan loyal karena tidak menjaga sikap saling menghargai serta tidak menjaga nama baik instansi. Sebagai smart ASN, kita harus menunjukkan budaya digital yang positif dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di media sosial, termasuk saat berkomentar di YouTube. Memberikan komentar yang sopan, santun, dan membangun merupakan contoh budaya digital yang baik. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai harmonis dan berorientasi pelayanan sebagai seorang ASN. Sebagai smart ASN, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk saat berkomentar di YouTube. Pikirkan sebelum mengetik, gunakan bahasa yang sopan, dan jadilah teladan dalam budaya digital yang positif. Oke baik, itu tadi video singkat dari kami tentang 4 pilar literasi digital, di mana dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat pilar merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Di mana digital skill memberikan kemampuan teknis untuk mengoperasikan teknologi, digital etnis mengatur sikap dan perilaku agar tetap sopan santun serta bertanggung jawab, digital safety melindungi diri dan data dari berbagai ancaman dan risiko, dan digital kultur membentuk pola pikir dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Inti dari kesimpulan ini adalah penguasaan teknologi saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan etika yang baik, kehati-hatian dalam keamanan, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya baru. Dengan menguasai keempat pilar ini, seseorang dapat memanfaatkan dunia digital secara cerdas, aman, produktif, dan dapat memberikan manfaat positif bagi diri sendiri dan orang lain.